warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Semoga anak-anak bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di video pembelajaran kita kali ini. Nah, jadi di video pembelajaran kita hari ini, anak-anak bapak akan mempelajari tentang sumber daya alam di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya anak-anak bapak sekalian dapat mengetahui tentang yang pertama pengertian sumber daya alam, pengelompokan sumber daya alam, contoh jenis-jenis sumber daya alam, serta upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak bapak semuanya, kalau di Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat banyak sekali. Apa saja itu? Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Nah, bagaimana sumber daya alam menurut para ahli? Nah, yang pertama yaitu menurut Chapman, tahun 1969. Sumber daya alam adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang diperlukannya, di mana terdapat 3 definisi sumber daya alam, yakni persediaan total, sumber daya, dan cadangan. Nah, selanjutnya itu menurut Isard, 1972. Sumber daya alam adalah keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya. Dan yang terakhir yaitu menurut Surya Negara tahun 1977. Sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, itulah sumber daya alam menurut beberapa ahli. Sebenarnya, masih banyak ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang sumber daya alam. Nantinya anak-anak bapak dapat men-searchingnya di handphone Anda masing-masing. Berbicara sumber daya alam di Indonesia tidak akan ada habisnya. Begitu banyak sumber daya alam di negara kepulauan ini. Indonesia merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi kedua di dunia setelah Brazil. Fakta tersebut menunjukkan tingginya keanekaragaman sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia. Nah, dilihat dari sisi astronominya, Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang dapat hidup dan tumbuh dengan cepat. Dari sisi geologinya, Indonesia terletak di titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Nah, selanjutnya, daerah perairan di Indonesia yang kaya dengan sumber makanan bagi berbagai jenis tanaman dan hewan laut serta mengandung berbagai jenis sumber mineral. Berikut Bapak akan jelaskan mengenai pengelompokan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam terbagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Yang kedua yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya juga terbagi 2, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya, Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak Bapak semuanya mengenai jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan pengelompokan tadi. Tapi sebelum itu, Bapak akan menayangkan sebuah video yang mana anak-anak Bapak bisa melihat begitu banyaknya kekayaan alam yang ada di Indonesia. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Nah, di video berikut, anak-anak Bapak bisa melihat 100% Indonesia kekayaan hutan Nusantara. Kita saksikan bersama-sama. Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau,
barisan pegunungan dan hijaunya hutan belantara menjadikan Indonesia disebut sebagai Jamrut Katulistiwa. Keragaman hutan Indonesia merupakan rumah bagi berbagai kehidupan yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati yang ada merupakan terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dari seluruh keanekaragaman hayati tersebut, 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, dan 17% spesies burung tumbuh dan besar secara alami di belantara hutan Indonesia. Banyak dari spesies tersebut bersifat endemik, yaitu hanya dapat dijumpai di Indonesia. Hutan hujan Indonesia merupakan paru-paru dunia dan merupakan salah satu dari 3 wilayah hutan yang mampu menjaga keseimbangan iklim global selain hutan Amazon di Amerika Latin dan Kongo di Afrika. Keberadaannya sangat penting bagi 7 miliar warga dunia. Nah, di video selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video yang mana di video ini akan menampilkan 5 kekayaan alam di Indonesia yang terbaik di dunia. Mari kita saksikan bersama-sama. Berikut Infonesia akan merangkum 5 kekayaan alam Indonesia yang terbaik di dunia versi Infonesia. Gaharu. Gaharu adalah kayu berwarna kehitaman dan mengandung resin khas yang dihasilkan oleh sejumlah spesies pohon dari marga Aquilaria. Resin ini digunakan dalam industri wangi-wangian karena berbau harum. Di dunia terdapat 20-an spesies gaharu dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Hutan Kalimantan adalah penghasil gaharu terbaik di dunia. Bahkan harganya bisa mencapai miliaran rupiah per kilonya. Kualitas gaharu tergantung dari jenis pohon, proses pembentukan, umur, aroma, kadar resin, serta warna gaharu. Kapur barus. Tapanuli Tengah ternyata sudah terkenal seantero dunia dari zaman sebelum Masehi karena kapur barusnya. Sejarah mencatat, perjalanan Marco Polo ke Sumatera di tahun 1291 mengunjungi tempat di bagian Sumatera yaitu Vansur atau saat ini dikenal dengan nama Barus. Karena hasil buminya tersebut, Barus pada masanya menjadi pusat perdagangan bangsa-bangsa dunia seperti Yunani, Spanyol, Belanda, Portugis, Inggris, Korea, dan Jepang. Menurut informasi terbaru, pohon kapur barus yang ada di Barus hanya tinggal 20 pohon. Sangat disayangkan. Gas alam. Indonesia juga termasuk penghasil gas alam terbesar di dunia dengan lokasinya di beberapa titik seperti Bontang di Kalimantan Timur, Arun di Nangro Aceh Darussalam, Tangguh di Papua, Pulau Natuna, dan Blok Cepu. Indonesia memproduksi sekitar 2 kali lipat dari gas alam yang dikonsumsinya. Kendati begitu, ini tidak berarti bahwa produksi gas domestik memenuhi permintaan gas domestik. Bahkan ada kekurangan gas untuk industri-industri domestik di Indonesia. Cengkeh.
Indonesia merupakan negara penghasil cengkeh terbesar dan terbaik di dunia, yaitu mencapai 73.000 ton per tahun dengan luas lahan mencapai 31.450 hektar. Konon aroma cengkehlah yang membius negara-negara Eropa untuk datang dan berhasrat menguasai bumi Indonesia. Awalnya penghasil cengkeh utama di Indonesia ada di pulau-pulau kecil di Maluku. Ada 5 pulau penghasil cengkeh terbesar, yaitu Ternate, Tidore, Makian, Bacan, dan Moti. Dulu sekitar abad 17 dan 18, cengkeh sama bernilainya dengan emas. Bahkan 1 kilogram cengkeh seharga dengan 7 gram emas. Cengkeh yang paling menarik minat negara luar adalah cengkeh dari Minahasa, yang konon katanya 1 kilogram cengkeh Minahasa setara dengan 20 kilogram cengkeh dari daerah lainnya. Emas. Indonesia merupakan negara penghasil emas terbaik di dunia, tepatnya di daerah Papua dan Maluku. Untuk tambang emas di Papua yang dikelola oleh PT Freeport milik Amerika, memiliki deposit karat emas yang jauh lebih baik dibandingkan emas dimanapun di dunia. Salah satu kriteria emas terbaik adalah berwarna kuning menyala, hampir kemerahan, dan ini hanya dimiliki emas di Papua. Hasil emas di Indonesia bukan hanya terbaik dari segi kualitasnya. Secara kuantitas juga Papua merupakan tambang emas terluas dengan produksi emas terbanyak per tahunnya. Nah, dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama tadi, bisa kita lihat bagaimana kekayaan alam yang ada di negara kita ini. Selanjutnya, Bapak akan jelaskan macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang pertama itu sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan. Yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti tambang, air, batuan, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang-ulang. Sumber daya alam jenis ini tidak akan habis meski digunakan secara terus-menerus. Namun, tentu saja sumber daya alam ini perlu pelestarian. Nah, apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Yang pertama ada tumbuhan. Tumbuhan tentunya sangat diperlukan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya buah, sayuran, umbi, dan lain-lain. Sekalipun sumber daya alam tumbuhan tersebut dikonsumsi setiap hari, namun keberadaannya masih dapat diperbaharui, yakni melalui budidaya pertanian. Selanjutnya ada hewan. Sumber daya alam dari produk hewan, misalnya susu, daging, kulit, dan lainnya. Produk tersebut dapat diperbaharui, yakni dengan dilakukan budidaya oleh peternak. Selanjutnya ada tanah. Tanah juga tergolong contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Maksudnya adalah tanah yang sudah digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya budidaya pertanian, akan mengalami berkurangnya unsur hara karena diserap oleh tanaman. Namun hal ini bukanlah masalah karena tanah tersebut masih dapat digunakan untuk usaha pertanian selanjutnya. Yang terakhir ada air. Air sangat dibutuhkan keberadaannya oleh makhluk hidup. Semua aspek kehidupan yang ada di bumi ini pasti memerlukan air. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah jenis sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus bisa punah atau habis. Nah, yang tergolong ke dalam jenis ini umumnya adalah barang-barang yang berasal dari perut bumi atau barang-barang tambang. Contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah yang pertama itu ada batu bara. Untuk menghasilkan batu bara diperlukan waktu yang sangat lama oleh alam, yaitu jutaan tahun lamanya. Selanjutnya ada jenis logam. Jenis logam seperti besi, emas, nikel, platina,
tembaga, aluminium, dan lain-lain, semua bahan-bahan tersebut juga memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkannya. Terakhir ada minyak bumi. Minyak bumi dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dan juga untuk menghasilkan minyak bumi, ini diperlukan waktu yang sangat lama oleh alam untuk menghasilkannya. Kita sebagai warga Indonesia patut berbangga karena negeri tercinta ini memiliki sumber daya alam yang begitu banyak dan berlimpah. Sumber daya alam yang ada di Indonesia ini dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia bahkan dunia. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini agar dapat juga dinikmati nantinya oleh anak cucu kita. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan pelestarian sumber daya alam. Nah, maka dari itu, Bapak akan menjelaskan usaha untuk melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu penanaman kembali hutan yang gundul. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada pertanian pegunungan. Yang keempat, dan yang terakhir, membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk dapat melestarikan sumber daya alam yang ada di negeri tercinta kita ini. Nah, itulah materi kita di video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak harap anak-anak Bapak semua dapat memahami video pembelajaran kita tadi dengan baik. Mungkin itu saja dari Bapak, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.